Pemirsa, wisatawan yang hilang di Bukit Banama, Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditemukan tewas. Korban diduga kelelahan saat berusaha keluar dari lokasi wisata. Proses. 4 hari menghilang, Jumat pagi, Yongki Asto Prayogi ditemukan tak bernyawa di semak-semak Bukit Banama, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban ditemukan 3 km dari lokasinya menghilang. Korban diduga kelelahan saat berusaha mencari jalan keluar dari lokasi wisata alam. Tim SAR kemudian mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Beliau ini udah berusaha mau keluar jalan karena kurang lebih 200-an meter aja udah Dari jalan utama gitu? Iya, dan hampir pemukiman sudah. Cuma mungkin sudah kelelahan, sudah habis tenaganya beliau di situ ya. Korban dinyatakan hilang sejak hari Minggu lalu saat mengunjungi lokasi wisata Bukit Banama. Lokasi sebenarnya masih ditutup akibat pandemi COVID-19. Korban sempat mengunggah fotonya saat berada di atas bukit ke media sosial, namun tak kunjung pulang ke rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Seorang bocah 5 tahun tewas setelah terseret arus Sungai Cideng, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Korban diduga terjatuh ke selokan yang mengalir ke sungai saat bermain dengan temannya. Petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, Satpol Air Polresta Cirebon menyisir Sungai Cideng, Kabupaten Cirebon pada Jumat siang. Mereka mencari seorang bocah, Aditya, yang sebelumnya dilaporkan terpleset dan jatuh ke selokan saat bermain dengan temannya. Selokan tersebut mengalir ke Sungai Cideng. Bocah 5 tahun yang diduga tidak bisa berenang ini kemudian terseret arus sungai. Lalu selokan itu mengalir ke selokan besar dan mengalir ke sungai. Jadi korban itu ditemukan kurang lebih 3 km dari lokasi kejadian. Korban ditemukan 3 km dari lokasi jatuhnya dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jenazah korban dievakuasi tim SAR dan langsung dibawa ke rumah duka. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Sebuah perahu sampan wisata terbalik di Danau Cirata, Purwakarta, Jawa Barat siang tadi. 5 penumpang tewas tenggelam, sementara 5 lainnya selamat. Sukacita tahun baru mendadak berubah menjadi duka. Pihak keluarga tak kuasa menahan tangis. Al-Latifah menjadi salah satu korban tewas dalam tenggelamnya perahu sampan wisata di Danau Cirata, Purwakarta, Jumat siang. Selain Al-Latifah, adiknya bernama Akila juga menjadi korban dan belum ditemukan. Peristiwa bermula saat 10 orang wisatawan menaiki sampan di Danau Cirata untuk merayakan tahun baru. Saat berangkat, mereka menggunakan 2 sampan berisi masing-masing 5 orang. Namun saat akan kembali, 10 orang memaksa untuk menumpangi 1 perahu. Diduga kelebihan muatan, perahu pun terbalik. Ya, dalam rangka itu mau masak-masak katanya tahun baruan. Jadi sama keluarga juga itu udah jarang, jangan maksa terus semuanya. Sempat dilarang sama keluarga? Ya sama keluarga dari Cianjur. Akibat peristiwa ini, 5 orang dinyatakan hilang, salah satunya ditemukan tewas. Sementara 5 penumpang lainnya selamat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah apabila hendak liburan tahun baru. Pastikan rumah Anda terkunci dan dijaga. Baru-baru ini Kepolisian Metro Tangerang Kota meringkus sindikat pencuri rumah mewah. Para pencuri menargetkan rumah yang ditinggal pemiliknya. Sempat buron hampir 1 pekan, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap 1 dari 3 pelaku pencurian rumah mewah di permukiman warga Komplek Bangun Reksa, wilayah Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Pria berinisial DM asal warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara ini ditangkap polisi di rumah tinggalnya. Dari lokasi penangkapan, polisi mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya gembok, STNK, dan 1 unit mobil milik korban yang sempat dibawa kabur pelaku. Namun demikian, polisi belum memberi keterangan secara rinci soal peran pelaku yang sudah berhasil diamankan. Polisi hingga saat ini masih memburu 2 pelaku lain yang terlibat dalam kasus pencurian rumah mewah tersebut. Natal sekitar pukul 10. Adapun tersangka yang bisa kita amankan saat ini
baru 1 orang, yaitu SP alias BM. Ini warga Kapuk Muara, Gang Rawa, Blok A, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Namun ada 2 tersangka yang masih di dalam pengejaran teman-teman jajaran Satreskrim. Aksi pencurian rumah mewah ini terjadi pada saat pemilik rumah tengah keluar kota. Aksi pelaku terekam CCTV. Pelaku berhasil menguras barang-barang berharga seperti surat-surat kendaraan, televisi, perhiasan, dan 1 unit mobil. Kerugian korban ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang paman di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tega mencabuli 2 keponakannya yang masih di bawah umur. Kedua korban pergi bersama pelaku sebelum dilaporkan hilang. SW dan RF, kakak beradik yang masih di bawah umur ini, menjadi korban pencabulan oleh pamannya sendiri. Aksi bejat pelaku terungkap usai kedua korban dilaporkan hilang oleh orang tua mereka. Ternyata, kedua korban dibawa pamannya ke sebuah hotel di kawasan Tomba, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dan sejak tahun 2018, hubungan antara pelaku dan korban ini sudah dimulai. Ya. Dan orang tua korban tidak menaruh curiga karena masih ada hubungan saudara ketika pelaku mengajak korban untuk bepergian dan sebagainya. Ya, karena diiming-imingi oleh sejumlah uang ya untuk jajan, untuk belanja. Akhirnya korban mau mengikuti maksud dari pamannya ini. Pencabulan telah dilakukan pelaku sejak tahun 2018. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan teller bank BUMN, Putu Widyastuti yang ditemukan tewas di rumahnya Senin lalu. Pelaku berinisial PAH masih di bawah umur. Satreskrim Polresta Denpasar menangkap pelaku pembunuhan karyawati bank Putu Widyastuti yang ternyata adalah tetangga korban. Pelaku berinisial PAH yang masih berusia 14 tahun ini ditangkap di Pantai Penimbangan Singaraja, Buleleng, Bali. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk 1 unit motor milik korban yang dibawa pelaku. Menurut pengakuan pelaku, ia telah mengintai rumah korban 1 hari sebelum kejadian. Pelaku kemudian menyiapkan senjata tajam berupa pisau dapur milik ibunya. Dugaan sementara, motif pelaku murni ingin menguasai harta korban. Kita berhasil menangkap pelaku berinisial PAH. PHA, laki-laki, tempat tanggal lahir Bayuning 30 Agustus 2006. Jadi pelaku ini masih berumur 14 tahun. Kenapa melakukan itu? Bapak bisa kalah. Karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Ya, cukup lah ya. Pelaku yang masih di bawah umur akan ditahan di tahanan anak. Pelaku juga dipastikan negatif COVID-19 dari hasil rapid antigen. Sebelumnya, seorang teller bank BUMN Putu Widyastuti ditemukan tewas pada Senin lalu di rumahnya dengan kondisi luka penuh tusukan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Tim Cyber Barreskrim Mabes Polri menangkap pembuat video viral berisikan parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pelaku ditangkap di Cianjur, Jawa Barat, sementara terduga pelaku lainnya berada di Sabah, Malaysia. Pelaku yang membuat video viral berisikan parodi lagu kebangsaan Indonesia Raya berinisial MDF ditangkap di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku masih berusia 16 tahun ditangkap oleh tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat di bawah Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Sementara tim cyber melalui polisi di Raja Malaysia juga meminta keterangan seorang WNI yang berusia belasan tahun di Sabah, Malaysia. Kedua pelaku saling mengenal di dunia maya. Dalam penangkapan pelaku, sejumlah barang bukti seperti seperangkat komputer, telepon genggam, dan sebuah SIM card disita polisi. Akhirnya dari PDRM
berhasil mengamankan satu orang laki-laki ya, itu yang inisialnya NJ, itu umurnya 11 tahun. Ini warga negara Indonesia, ada di Sabah, Malaysia. Gitu. Kenapa NJ umur 11 tahun ada di sana? Karena NJ ini mengikuti orang tuanya yang bekerja sebagai TKI ya, TKI yaitu sebagai driver di salah satu perusahaan perkebunan di Sabah, Malaysia di sana. Memang dari NJ keterangannya bahwa untuk yang di channel My ASEAN itu ya, di My ASEAN itu di akun My ASEAN itu bukan dia yang membuat gitu ya. Tetapi ada temannya dia yang membuat gitu ya. Temannya dia itu ada di Indonesia ya, di Indonesia. Jadi karena ini si NJ ini adalah tinggal di Sabah, Malaysia, kemudian dia juga ada pertemanan di dunia maya ini ya, oleh seorang laki-laki yang tadi malam diamankan ya, atau ditangkap ya, karena sudah tersangka kita tangkap itu di Cianjur oleh penyidik Cyberbareskrim itu ya. Jadi inisialnya ada MDF, ini juga umurnya 16 tahun. Saat ini pelaku MDF diperiksa di Bareskrim Polri, sementara NJ masih berada di Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. 25 poin dari Kevin Booker membawa Phoenix Suns mencuri kemenangan dalam laga musim reguler NBA di markas Utah Jazz. Sesaat lagi di iNews.